Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, para jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio sunnah yang tergabung pada grup kajian bersama, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa stasiun TV yang juga ikut merilai kajian kita sekarang. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk membahas tentang fenomena akhir zaman. Kita sudah selesai membahas tentang turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kita membahas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kita akan bahas terlebih dahulu asal-usul dari Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka ini? Apakah orang biasa? Ataukah bangsa jin? Ataukah monster? Ataukah bangsa binatang? Atau bangsa apa? Ya'juj dan Ma'juj diperselisihkan oleh para ulama tentang asal bahasanya. Apakah ini bahasa ajam, bahasa asing, ataukah bahasa Arab? Sebagian ulama menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj, dua nama itu adalah dua nama Arab. Pertama, mungkin berasal dari kata ajja atau ajaja, kemudian karena jimnya dua disatukan lewat syiddah ajja. Makna ajja adalah ajjatin nar ajija, artinya menyala dengan nyala yang besar. Bahasa Sundanya ngababela. Ini agak jarang orang yang faham kata ngababela. Sene ngababela, api menyala dengan besar. Makna ajja adalah iltahaba, artinya menyala dengan nyala yang besar. Ada kemungkinan berasal juga dari kata ujaj, maknanya adalah air yang amat sangat asin. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ada lagi yang menyatakan berasal dari kata al-ajj, maknanya adalah cepat di dalam bergerak, cepat di dalam menyerang, menerkam, menyergap. Dan keempat ada lagi yang menyatakan berasal dari kata idtaraba, artinya berguncang dan bercampur. Inilah ikhtilaf di kalangan para ulama ahli bahasa. Adapun kalau Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari bahasa ajam, maka tidak ada makna yang terkandung di dalamnya.
Sebagian ulama ada yang membaca Yajuj dan Majuj. Alifnya tidak dihamzah. Alifnya tidak disukun. Tidak memakai hamzah. Yajuj dan Majuj. Dengan makna yang sama. Adapun kalau itu berasal dari bahasa Arab, maka Al-Quran sudah mengisyaratkan. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99, Allah berfirman, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju bi ba'd. Kami biarkan Ya'juj Ma'juj itu ketika keluar, sebagian mereka yamuju bi ba'd. Makna yamuju adalah bercampur dengan yang lainnya, berbaur dengan yang lainnya. Itulah makna dari kata Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah dua nama. Mereka adalah nama atau sebutan dua etnis atau dua komunitas atau dua kaum. Mereka adalah manusia turunan Adam dan Hawa. Ada sebagian ulama yang menyatakan Ya'juj Ma'juj adalah hanya turunan Adam, bukan turunan Hawa. Karena Adam pernah bermimpi, mimpi basah, lalu spermanya bercampur dengan tanah. Dari tanah yang bercampur sperma itulah Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi pendapat ini syadz. Pendapat ini diingkari oleh para ulama. Pendapat ini tidak didasarkan kepada dalil baik nakal ataupun akal dan bertolak belakang dengan nas hadis yang sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menanggapi pendapat yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah anak turunan Adam tapi bukan dari Hawa. Kata Imam Ibnu Hajar, walam naro hadza inda ahadi minas salaf illa an Ka'ab al-Akhbar. Kami tidak melihat ada seorang pun ulama salaf yang berpendapat demikian, kecuali sebuah riwayat dari Ka'ab al-Akhbar. Dan Ka'ab al-Ahbar ini dikenal sebagai orang yang sering meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Karena itulah ditolak oleh para ulama, dan hadis atau pendapat tadi bertolak belakang dengan nas hadis yang sahih yang marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah turunan Nuh dan Nuh adalah turunan Adam dan Hawa. Nuh memiliki anak namanya Yafith, dan Yafith ini salah satu dari anak Nabi Nuh. Yafith kemudian memiliki anak namanya At-Turk yang kemudian melahirkan bangsa Turk. Turk ini gabungan multi etnis. Salah satunya Turkistan, Uzbekistan, dan termasuk Turki salah satu dari etnis yang tergabung dalam bangsa Turk ini. Nah, Yafis ini putra dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari Yafis inilah kemudian melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Yang menjadi dalil bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia turunan anak Adam dari Hawa
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Kata Allah nanti pada hari kiamat, Ya Adam, wahai Adam. Fayaqul labbaik wa sa'daik. Adam menjawab labbaik wa sa'daik. Labbaik artinya aku memenuhi panggilanmu, wa sa'daik dengan sepenuh kebahagiaan, kegembiraan. Wal khairu fi yadaik, dan seluruh kebaikan ada di kedua tanganmu. Kata Allah, akhrij bi'san nar, keluarkan olehmu utusan-utusan neraka. Lalu Adam berkata, wa ma bi'sun nar, apakah bi'sun nar? Yang dimaksud keluarkan utusan-utusan neraka, lahirkan dari diri kamu orang-orang yang akan masuk neraka. Lalu ditanya, apakah utusan-utusan neraka atau calon-calon penghuni neraka itu? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, min kulli alfin tis'atun min kulli alfin tis'amiatin wa tis'in. Dari setiap 1.000 orang 999 orang. Dari 1.000 orang satu masuk surga, 999 masuk ke dalam neraka. Fa indahu yashibus saghir wa tad'u kullu hamlin hamlaha wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan itu terjadi ketika anak kecil mendadak beruban. Semua wanita yang hamil mendadak melahirkan kandungannya. Dan kau lihat manusia seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi karena azab Allah yang sangat dahsyat. Itu kata Nabi SAW, dari 1.000 turunan anak Adam, 999 masuk ke dalam neraka, satu yang selamat. Qalu, para sahabat bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid, siapakah satu orang yang selamat itu wahai Rasulullah? Berkata Rasul SAW, abshiru, berbahagialah kalian. Fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alaf. Sesungguhnya satu orang di antara kalian dan 1.000 orang di kalangan turunan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin, Ya'juj dan Ma'juj semuanya masuk neraka. Dan itu termasuk anak Adam dari istrinya yang namanya Hawa. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Anbiya, tentang bab kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ini hadis yang pertama. Kedua, hadis diterima dari Abdullah bin Amr. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah SAW, anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Wa annahum law ursilu ilan nas la afsadu alaihim ma'aishahum wa la yamuta minhum ahadun illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'ida. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah anak-anak turunan Adam. Apabila mereka dilepaskan ke tengah manusia, niscaya mereka akan merusak kehidupan seluruh manusia. Bila dibiarkan campur baur dengan umumnya manusia, mereka jahat. Dibunuhi semua orang. Tak ada seorang pun yang mampu melawan mereka. Karena mereka kuat dan tinggi besar.
Kalau dicampur baurkan dengan seluruh manusia, rusak seluruh kehidupan manusia. Dan tidaklah salah seorang mereka mati, melainkan akan melahirkan lebih dari 1000 turunan. Hadis tersebut merupakan hadis yang masyhur di kalangan para ulama, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Imam Al-Hakim, hadza haditsun sahihun ala syarti as-sahihain. Hadis ini adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Az-Zahabi mensepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. Dan ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa, bukan bangsa jin, bukan bangsa hewan, tapi mereka jahat dan mereka kuat, dan mereka adalah anak turunan Adam alaihissalatu wassalam dari istrinya yang namanya Hawa. Inilah asal usul dari Ya'juj dan Ma'juj. Intinya mereka orang seperti kita, tetapi memiliki karakter buruk, jahat. Seluruh mereka ahli neraka. Bagaimana ciri-ciri sifat fisik mereka? Tadi dikatakan bahwa mereka bangsa Turk, dan wajah atau fisiknya seperti bangsa Turk. Bangsa Turk itu tadi sudah disebutkan sekitar Rusia dan Asia Timur sana, Turkistan, Uzbekistan, dan beberapa bangsa yang ada di sana termasuk bangsa Cina. Dan mereka itu ciri-cirinya matanya kecil atau sipit, hidungnya juga kecil, rambutnya pirang, tapi wajahnya lebar. Seolah-olah wajah mereka itu seperti tameng yang dilapisi dengan bulu-bulu. Dan ini adalah ciri-ciri sifat mereka atau fisik mereka yang diterangkan dalam hadis. Di antara hadis yang menerangkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diterima dari Ibnu Harmalah dari bibinya atau uaknya, an khalatihi. Khalah itu bahasa kitanya bisa bibi, bisa uak, tapi wanita. Khalah itu adalah adik atau kakak dari pihak ibu. Kalau adik dan kakak dari pihak ayah disebut paman, baik paman atau uak, ya, tapi baik laki-laki atau perempuan, tapi dari pihak ayah. Kalau dari pihak ibu, khal. Nah, Ibnu Harmalah mendengar hadis ini dari bibinya atau dari uaknya yang wanita yang berasal dari pihak ibu. Dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asibun usbu'ahum min ludghati aqrab. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkhutbah sambil dibalut salah satu jarinya karena sengatan kalajengking. Beliau berkata, innakum taquluna la aduwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Aradul wujuh, sigharul uyun, syuhabus syi'af, min kulli hadabin yansilun ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian selalu berkata la adwa atau la adwa. Ulama
ikhtilaf ketika membaca lafaz ain, dal dan waw. Ada yang menyatakan la'adwa, ada yang menyatakan la'adwa. La'adwa artinya tidak ada penyakit yang menular. Ini kita sudah pernah jelaskan ketika membahas kitab Tauhid dengan syarahnya. La'adwa, tidak ada penyakit menular. Dan kalian selalu memerangi musuh sampai nanti datang Ya'juj dan Ma'juj. Wajah-wajah mereka itu lebar, sigharul uyun, mata-mata mereka kecil, syuhabus syi'af, rambut-rambut mereka itu pirang atau kemerah-merahan. Min kulli hadabin yansilun, mereka akan bergerak cepat turun dari tempat-tempat yang tinggi, seolah-olah wajah mereka itu al-majanul mutarraqah, seperti wajan. Majan itu artinya junnah, tameng, perisai. Mutarraqah itu artinya yang dilapisi oleh bulu-bulu. Dan itu adalah ciri atau kondisi wajah dari mereka, dari Ya'juj dan Ma'juj. Ininya lebar si wajahnya itu, dan yang dimaksud dengan seolah-olah wajah mereka itu tameng, perisai yang dilapisi oleh bulu, karena menonjolnya bagian atas dari pipi mereka. Di bagian bawah mata mereka, bagian atas pipi ini agak menonjol. Dan itu gambaran dari tameng yang biasa dipakai perang di saat itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ketika menerangkan takhrij hadis ini, rawahu Ahmad wa Tabrani wa rijaluhuma rijalus sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, dan rijal hadis ini, maksud rijal itu para perawi. Hadis ini adalah para perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini diterangkan dalam kitab Majma'uz Zawaid oleh Imam Al-Haythami. Itu ciri-ciri fisik dari Ya'juj dan Ma'juj, dan itu ciri khas wajah orang-orang Turk, orang-orang Uzbekistan, orang-orang termasuk Mongol dan bangsa Tartar dulu seperti itu. Sehingga sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa Tartar. Sebagian dari mereka, tidak seluruhnya. Ada lagi pendapat yang atau riwayat, tapi riwayat ini dhaif sehingga diingkari oleh para ulama. Riwayat yang menerangkan beberapa bentuk fisik dari Ya'juj dan Ma'juj yang tidak realistis dan tidak masuk akal. Sebagian di antara mereka ada yang menyatakan sinfun ajsaduhum kal urz wa huwa syajarun kibarun jiddan. Sebagian mereka menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu seperti pohon yang sangat besar. Sebagian lagi menyatakan arba' adra fi arba' adra, bahwa ukuran Ya'juj dan Ma'juj adalah 4 hasta kali 4 hasta. 1 hasta itu adalah antara sikut sampai ujung jari, hampir setengah meter, kira-kira 42,6 cm. Itu 1 dhira kali 4, berarti hampir berapa? 2 meteran ya, hampir 2 meteran. Lebarnya juga segitu, kayak kotak berarti. Ada lagi pendapat yang menyatakan wasinfun yaftarisuna adhanahum wa yaltahifuna bil ukhra. Sebagian lagi ada yang menyatakan mereka itu memiliki telinga yang lebar, yang satu telinga bisa nyambung dengan telinga yang lain. Gajah aja kan nggak nyambungnya. Satu lagi ada yang menyatakan bahwa mereka itu anna tiwaluhum shibrun au shibroini,
bahwa tinggi mereka itu hanya 1 atau 2 jengkal. Dan ini mustahil kecil. Seluruh pendapat tadi atau riwayat tadi adalah hadis-hadis yang dhaif. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad ankara kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kullu hadhi riwayah dhaifatun jiddan. Seluruh riwayat itu sangat dhaif. Ini juga riwayat yang diingkari oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir, anna man za'ama anna hadhi sifatuhum faqad takallafa ma la ilma lahu bihi. Siapa orang yang berpendapat demikian bahwa ukuran fisik Ya'juj dan Ma'juj seperti tadi, orang ini telah takalluf. Takalluf itu memaksa-maksakan diri berbicara tentang suatu yang mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Tapi yang jelas riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah laki-laki yang amat sangat kuat. La taqata li ahadin biqitalim, tak ada seorang pun manusia yang mampu memerangi mereka. Sampai ketika Ya'juj Ma'juj keluar, saat itu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam masih ada, masih hidup. Setelah Isa membunuh siapa? Dajjal. Dajjal itu dengan kesaktian yang luar biasa mati di tangan Nabi Isa. Setelah Dajjal mati, lalu muncul keluar Ya'juj dan Ma'juj ketika Nabiullah Isa masih hidup. Allah memerintahkan Nabi Isa membawa pengikutnya ke gunung untuk berlindung, untuk menghindarkan diri dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Karena hamba-hamba Allah yang Allah akan keluarkan, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, itu adalah kelompok yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Jadi ini laki-laki yang kuat, yang tidak ada tandingannya, sehingga mustahil ukurannya hanya sejengkal atau 2 jengkal saja. Itulah ya fisik dari Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan Ya'juj Ma'juj ini wajib kita yakini. Sudah ada dari dulu, dari zaman baheula mula sampai sekarang ada, tapi masih terisolasi di suatu tempat. Nanti kita cerita di mana tempat itu, dan ada orang yang menemukannya. Masih terisolasi di satu tempat, mereka turun beranak pinak, berkembang biak dengan jumlah yang besar. Dan kelak di akhir zaman mereka akan keluar dari benteng yang mengisolir mereka. Kita akan ceritakan proses keluarnya mereka nanti. Wajib kita yakini demikian. Karena apa? Karena itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Oleh karena itulah siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari penjelasan Al-Quran tentang hal itu. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran, pertama dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 98. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabil wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Kata Allah, sehingga dibukakanlah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun secara cepat berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi. Dan sudah dekatlah janji yang benar dari Allah.
Maksudnya sudah dekat kiamat. Tiba-tiba terbelalaklah mata-mata orang-orang kafir karena sudah dekat kiamat. Lalu mereka berteriak, celaka kita sudah lalai dari hal ini, bahkan kita termasuk kaum yang zalim. Ayat ini menerangkan akan dibukakannya benteng Ya'juj dan Ma'juj dan mereka keluar dari tempat di mana mereka diisolir. Juga diterangkan asal-usul di bentengnya atau diisolasinya Ya'juj dan Ma'juj. Diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi mulai ayat 93. Allah berfirman tentang seseorang hamba penguasa yang soleh namanya Dzulqarnain. Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Lalu Dzulqarnain ini menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila sampai ke suatu tempat antara dua gunung, Dzulqarnain menemukan di bawah kedua gunung itu ada satu kaum yang hampir-hampir bahasanya tidak dimengerti. Kalau hampir berarti dimengerti apa tidak? Dimengerti, tapi susah. Qalu, mereka berkata, si kaum yang bahasanya hampir tidak dimengerti tadi. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain. Ini dikenal Dzulqarnain karena penguasa timur dan barat. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam menyatakan seluruh dunia ini pernah dikuasai oleh Dzulqarnain. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj suka mengadakan kerusakan di muka bumi, merampok, membunuh, memperkosa, ya, dan seterusnya. Fahal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Mau enggak, bisa enggak kami memberikan upah kepadamu agar kamu membuat benteng pemisah antara kami dengan mereka? Minta agar dipisahkan sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa datang ke tempat mereka. Berkatalah Dzulqarnain, qal ma makkani fihi rabbi khairun. Apa yang telah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada upah yang akan kamu berikan kepadaku. Jadi tanpa pamrih, gratis pertolongan itu. Ini rakyatnya, ya. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Bantu aku dengan kekuatan, dengan orang-orang yang kuat di kalangan kalian. Aku akan membuat benteng antara kalian dengan mereka. Atuni zuburul hadid. Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Diberikan. Ditumpuk antara dua gunung. Kebayang besinya gimana? Banyak. Saat itu sudah ada besi. Walaupun belum ada pabrik ya mungkin saat itu. KS belum ada. Berikan kepadaku potongan-potongan besi tumpuk hatta idza sawa baina sadafain, sampai ketika rata antara dua gunung itu, rata dengan besi yang ditumpuk-tumpuk. Qala anfukhu, kata Dzulqarnain, tiupkan api ke tumpukan besi itu, tiup. Lalu api menyala. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitara. Sehingga ketika api itu menyala,
Dalam keadaan besi itu terbakar, berkata Dzulkarnain, berikan kepadaku cairan dari timah-timah. Kalau timah mencair artinya apa? Panas dengan suhu mungkin di atas, di atas 1000 derajat merenya. Nanti orang tambang protes, bukan protes, ngeralat, tapi nggak apa-apa, salah tapi ralat. Mungkin di atas 1000 derajat Celcius, karena mencair lalu dituangkan ke tumpukan besi antara dua gunung itu, sampai dibiarkan dingin. Membeku lagi kan si cairan yang panas tadi, cairan timah yang panas dikucurkan. Kalau sudah dingin jadi apa? Beku dan memadat kembali ya, bercampur dengan tumpukan besi yang ditumpuk-tumpuk tadi. Jadi itu benteng terkuat yang pernah ada, terbuat dari besi, dibuat oleh Dzulkarnain. Ini teknologi sudah super tinggi ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla, famastata'u wa yadharu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa mendakinya karena pertama leher kan besinya, kedua tinggi, wa mastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak bisa melubanginya, kuat luar biasa. Alat sekuat apapun malah rusak alatnya. Berkata Dzulkarnain, qala hadza rahmatu min rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Lihat tawadhu'nya Dzulkarnain, tidak mengatakan ini hasil karyaku, ini hasil jerih payahku, inilah ciptaan terbaikku. Enggak, ini kreasi terbaikku. Enggak. Tapi dinisbatkan ke siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan hadza rahmatu min rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza, ketika salah seorang rakyatnya itu mampu memindahkan apa? Singgasana Ratu Bilqis. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am ashkur. Untuk menguji aku apakah aku akan syukur atau akan kufur. Dinisbatkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Dzulkarnain, hadza rahmatu min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau nanti tiba saatnya, tiba waktu janji dari Allah, maka Allah akan menjadikan benteng ini hancur. Suatu saat benteng ini hancur. Kalau sudah hancur berarti Ya'juj Ma'jujnya apa? Bisa keluar. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah itu benar. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd, dan kami biarkan sebagian Ya'juj dan Ma'juj itu berbaur dengan manusia. Nah, begitu Ya'juj Ma'juj sudah keluar, kata Allah, wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Tak lama setelah itu akan ditiup sangkakala kiamat. Hancur seluruh alam jagat raya, wa jama'nahum jam'a, nanti di akhirat kami akan kumpulkan lagi mereka dengan sebenar-benarnya. Al-Kahfi 92 sampai 99. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberi kekuasaan kepada Dzulkarnain. Dzulkarnain itu bukanlah nama. Dzulkarnain itu gelar. Makna Dzulkarnain adalah orang yang memiliki dua tanduk. Para ulama menerangkan kenapa diberi gelar itu. Pertama, karena dia penguasa timur dan barat. Dua tanduk itu timur dan barat semuanya dikuasai oleh Dzulkarnain. Tempat terbitnya matahari, tempat terbenamnya matahari, dua-duanya di bawah kekuasaan Dzulkarnain. Makanya disebut dengan sebutan Dzulkarnain, pemilik dua tanduk.
Adapun nama asli dari Dzulqarnain menurut satu riwayat dari Ibnu Abbas, nama aslinya adalah Abdullah bin Ad-Dhahhak bin Ma'ad. Abdullah bin Ad-Dhahhak, ayahnya namanya Ad-Dhahhak, kakeknya namanya Ma'ad. Ini menurut satu pendapat. Pendapat lain ada yang menyatakan namanya adalah Mus'ab bin Abdullah bin Qanan. Mus'ab putra Abdullah, putra Qanan. Nah, banyak lagi riwayat lain yang menjelaskan tentang nama dari Dzulqarnain. Ada lagi 1000 tahun lebih setelah Dzulqarnain berlalu, muncul lagi Dzulqarnain lain yang kafir, yang juga berkuasa menguasai dunia, dan dia membuat negara Iskandaria, kerajaan Iskandaria. Makanya disebut dengan sebutan Iskandar Dzulqarnain, karena dialah yang membuat satu negara terdiri dari gabungan berbagai macam bangsa, lalu diberi nama dengan Al-Iskandaria, diambil dari nama dia, Iskandar Dzulqarnain. Tapi ini kafir. Itu hidup kira-kira 1000 tahun setelah berlalunya masa-masa Dzulqarnain yang muslim ini. Ada 2 Dzulqarnain, satu muslim, satu kafir, tapi dua-duanya pernah menguasai dunia ini. Dalam ayat ini Dzulqarnain, seorang raja yang soleh, membuat benteng yang besar yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia-manusia lain selain mereka. Dengan benteng yang sangat kuat, mereka terisolir. Mereka terkurung di sana, tidak bisa keluar, tidak bisa mendaki karena tinggi dan licinnya, dan tidak bisa juga melubangi. Tapi nanti di akhir zaman datang waktunya mereka itu keluar dan si bentengnya bobol. Lalu mereka keluar dengan cepat menuju ke segala arah dengan jumlah yang tidak terkira. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menghadangnya. Mereka pun berbaur dalam kehidupan manusia dan merusak seluruh tatanan kehidupan manusia. Seluruh manusia dan makhluk yang ditemuinya mereka bunuh. Semua air yang mereka temui mereka minum, sampai-sampai sumur-sumur kering, danau-danau pun kering, seluruhnya diminum oleh mereka. Bahkan lautan yang airnya tawar, laut apa namanya? Tigris, laut Tibriyah namanya, itu pun habis kering diminum oleh mereka semua, dan sebagian dari mereka tidak kebagian. Saking banyaknya mereka, saking jumlah mereka itu tidak ada bandingannya, ya. Insya Allah nanti akan ada hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu. Mereka membunuhi orang, membunuhi semua makhluk yang mereka temui. Ini tanda-tanda sudah datangnya masa-masa kiamat. Itulah ayat yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada 2 ayat, pertama dalam surah Al-Anbiya, yang kedua dalam surah Al-Kahfi. Bukan 2 ayat, banyak ayat, tapi terdapat dalam 2 surat, Al-Anbiya dan Al-Kahfi. Karena diterangkan oleh ayat, wajib kita yakin bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak dahulu, masih ada sampai sekarang, dan kelak sebelum kiamat akan keluar lalu mengadakan kerusakan di muka bumi. Adapun dalil-dalil dari hadis amat sangat banyak, saking banyaknya sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Makna mutawatir maknawi itu hadis-hadisnya berbeda-beda, lafadznya berbeda-beda, tapi temanya sama, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj.
Karena itulah disebut dengan mutawatir maknawi, karena hanya makna yang sama adapun lafadznya berbeda. Di antara hadis-hadis adalah pertama riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Abu Sufyan memiliki anak namanya Habibah. Lalu Habibah ini dinikahi oleh Nabi SAW. Salah satu mertua Nabi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mertuanya. Abu Bakar, Umar itu mertua juga. Ya. Berkata Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahash, bahwa Rasul SAW suatu saat masuk menemui Zainab binti Jahash. Beliau nampak ketakutan, tegang. Lalu berkata, La ilaha illallah, wailu lil a'rab min syarri qad iqtaraba, futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'jub mithla hadhihi. Kata Rasul SAW, la ilaha illallah, celakalah orang Arab dari keburukan apa yang sudah dekat. Maksudnya kiamat sudah dekat. Hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini nih. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati tali. Lalu beliau membuat lingkaran antara dua jari, jari ibham, jempol, dan jari yang paling dekat dengan jempol. Jari apa? Jari telunjuk segini nih, lubang Ya'juj dan benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah berlubang segini. Berkata Zainab binti Jahash, qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, wahai Rasul, apa kita akan binasa? Padahal di kalangan kita masih banyak orang-orang yang soleh. Maka beliau menjawab, na'am idza kathurul khabath. Ya, bila khabath sudah merajalela. Khabath ini para ulama menjelaskan perzinahan. Sudah merebak di mana-mana, apalagi dilegalisir, apalagi dilokalisir dan dianggap legal, dianggap bukan kejahatan para pelaku dari perzinahan tersebut. Dan yang di luar lokalisasi mungkin jauh lebih banyak. Lokalisasi mah hanya di tempat tersebut gitu ya, nggak begitu luas. Di luar itu jauh lebih banyak. Kalau itu sudah merajalela, walaupun banyak orang yang soleh, kalau azab Allah turun sudah habis semuanya. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama, dan hadis ini menerangkan terbukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Kedua, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza auha Allahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yadanu li ahadin biqitalihim faharris ibadi ila tur. Wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Fayamuru ulaika ala bahirati Tibriyah fayashrabuna ma fiha. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bihadhihi marrah ma wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thur li'adihim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm. Fayarghabu ila Allah Isa wa ashabuhu fayursilullahu alaihim naghaf fi riqabihim fayasihuna farsa kamautin nafsin wahidah thumma yuhbatu binabillahi Isa wa ashabuhu ila al-ard fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa malau zahmuhu wa natnuhum. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ila Allah fayursilullahu tayran ka'anabil bukhat
fatahmiluhum fatatruhum haitsu sya'allah. Hadis kedua ini menceritakan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj binasa. Binasanya itu bukan oleh manusia, bukan oleh bencana alam, tapi oleh makhluk kecil dan sangat lemah. Ditincak, diinjak juga pejet. Kalau satu, kalau triliunan gimana? Apa makhluk kecil itu? Belatung. Belatung kecil apa besar? Kecil, yang besar mah ular piton itu. Kecil, ya. Allah mengutus belatung-belatung untuk memusnahkan mereka. Hadis Nabi SAW ini menyatakan ketika Allah mewahyukan kepada Isa, waktu itu Isa masih hidup setelah membunuh Dajjal. Ketika Isa memimpin kehidupan kaum muslimin dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kata Allah, aku akan keluarkan hamba-hambaku. Tak ada seorang pun yang mampu menghadang atau menghentikan mereka. Bawa berlindung tuh pengikut hamba-hambaku dari kalangan pengikutmu ke Bukit Tur. Bukit Tur Sinah. Lalu Allah pun mengutus Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka diisolir. Lalu mereka keluar berbondong-bondong turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Mereka pun lalu melalui Laut Tigris, Laut Tibriyah yang airnya apa? Tawar. Mereka meminum seluruh air yang ada di sana sampai kering. Itu rombongan pertama dari Ya'juj dan Ma'juj. Ketika rombongan terakhir tiba di laut itu sudah kering. Mereka berkata, rasanya tadi masih banyak airnya ya. Ternyata sudah kering karena apa? Diminum. Menunjukkan banyak sekali jumlah dari Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah Azza wa Jalla mengurung Nabi Isa dan para sahabatnya di satu tempat. Bukan mengurung, membentengi, melindungi Nabi Isa dan pengikutnya di Bukit Tur. Mereka hidup di dalam lingkungan yang sempit. Sampai-sampai kepala sapi di kalangan mereka saat itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan ratusan dinar kalian pada hari ini. Kita sudah tahu 1 dinar itu berapa gram emas? 4,25 gram, sekitar 2,5 juta rupiah lah. Ini ratusan juta, mungkin miliaran, 1 miliar mungkin. Itu harga kepala satu ekor sapi itu miliaran. Lebih berharga daripada miliaran uang saat itu. Ya, mereka tidak bisa keluar. Bisa keluar, tapi begitu keluar ketemu Ya'juj dan Ma'juj, habis mereka. Akhirnya Nabiullah Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah dari hal itu. Akibatnya doa mereka dikabul. Allah mengutus melepaskan satu nagaf. Nagaf itu bahasa kitanya belatung yang keluar dari tengkuk-tengkuk mereka. Muncul 1-2, kemudian memakan seluruh daging-daging mereka. Sejago-jago orang, sekuat-kuat orang menghadapi musuh, tapi ketika menghadapi musuh dari dalam udah lemah mereka. Sok pendekar tanpa tanding, ototnya luar biasa gitu ya. 10 lawan itu sekali pukul mati semua umpamanya. Tapi dikasih saja bakteri ke dalam tubuhnya, dikasih umpamanya sakit perut, bisa ditangkis itu sama jurus. Ini ada bakteri membuat saya sakit perut, ditangkis. Bisa? Enggak, akhirnya menwa dia. Mensret wae.
Kasih aja belatung atau bakteri di giginya semalaman, nyut-nyutan sakit gigi, nangis itu pendekar tanpa tanding tadi ya. Ini si Ya'juj Ma'juj kekar kuat tapi muncul belatung dari arah tengkuknya. Itu belatung memakan dagingnya sampai habis. Mereka berteriak meneriakkan kematian dengan kematian yang mengerikan sampai mereka mati semuanya. Tak tersisa, bergelimangan. Lalu Allah pun membuat Nabi Isa dan para sahabatnya keluar dari persembunyiannya. Tak ada satu jengkal pun tanah kosong yang bisa diinjak oleh mereka. Seluruh tanah itu penuh dengan bangkai-bangkai dan serpihan-serpihan daging dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Karena mereka banyak, penuh bangkai mulu, gimana ini ngurusnya ya? Bingung lir. Dan baunya amat sangat menyengat, kebayang bau bangkainya. Lalu Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa kembali kepada Allah. Minta solusi dari apa? Dari masalah yang sedang mereka hadapi. Dibersihan sama mereka, nggak mungkin tertangani mereka sedikit. Ini bangkainya, wah entah berapa miliar tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah pun mengutus burung-burung. Burungnya seperti pungguk unta. Burung ini menyambar seluruh bangkai-bangkai yang berserakan lalu dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Dalam riwayat lain ke lautan. Semuanya. Akhirnya bumi pun bersih dari bergelimangannya bangkai. Tapi ada yang tersisa, serpihan daging-daging kecil, darah-darahnya kan nggak mungkin dibawa oleh burung ya. Maka setelah itu Allah mengutus menurunkan hujan yang amat sangat deras, menyapu seluruh serpihan daging yang tersisa dan darah-darah yang masih berceceran, maka bersih kembalilah bumi tersebut. Kinclong lagi, baunya hilang, bau bangkainya, bau anyirnya, dan tak tersisa baik satu tetes darah ataupun satu potongan kecil dari daging Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada yang tersisa ya. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, jumawanya Ya'juj dan Ma'juj diceritakan di dalam hadis ini. Berkata antar sesama mereka Ya'juj dan Ma'juj, "Tsumma yasiruna hatta yantahu ila jabali khamr." Mereka pun terus berjalan sampailah tiba di Gunung Khamr, salah satu gunung di Baitul Maqdis di Palestina. Mereka berkata, "Laqad qatalna man fil ard, halluma falnaqtul man fis sama." Kita sudah membunuh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Yuk sekarang kita bunuh makhluk-makhluk yang ada di langit. Fayarmuna binisyabihim ilas sama. Lalu mereka pun membentangkan anak-anak panah mereka, mengarahkan anak panah itu ke langit dan melepaskan tembakan anak panah mereka ke langit dengan maksud membunuh seluruh makhluk yang ada di mana? Yang ada di langit. Fayaruddullahu alaihim nisyabahum makhdubatan damma. Allah mengembalikan si anak panah itu kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Tadinya ketika dibidikan ke atas bersih, tidak ada darah, lalu setelah ditembakkan ke atas jatuh lagi kan? Tahu nggak kenapa jatuh? Gravitasi bumi. Itu pelajaran SD.
Adanya gaya gravitasi bumi. Turun lagi ke bawah dengan keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita sudah mengalahkan seluruh penduduk bumi dan sudah menaklukkan seluruh penduduk langit. Itu jumawanya mereka, ya. Itulah hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi alaihi salatu wasallam Isra Mi'raj, di langit beliau bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa lalu berdiskusi tentang atau ngobrol tentang hari kiamat. Lalu faradul hadis ila Isa. Ketika obrolan sampai kepada ngobrol dengan Nabiullah Isa. Fadzakara qatlad Dajjal, diceritakan bahwa Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa, diobrolkan nanti Nabi Isa akan turun dan akan membunuh Dajjal. Lalu berkata Nabi SAW, "Thumma yarji'un nas ila biladihim fayastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun la yamurrunna bima'in illa syaribuh wa la bisyai'in illa afsaduh yaj'aruna ilayya fad'ullah fayumituhum fatajwal ardu min rihihim fayaj'aruna ilayya fa'anullah fayursilus sama bil ma fayahmiluhum wa yaqdhifu bi ajsadihim fil bahr." Lalu manusia setelah Dajjal terbunuh kembali ke negeri mereka masing-masing. Tapi kemudian mereka berpapasan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun secara bergerombol dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Tidaklah mereka menemukan sumber air kecuali diminumnya dan kering sumber air tersebut. Tidaklah mereka bertemu dengan sesuatu kecuali dirusaklah sesuatu itu. Apalagi bertemu dengan makhluk baik manusia ataupun binatang. Manusia dibunuh, binatang juga dibunuh. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah. Lalu Nabiullah Isa berdoa kepada Allah. Nabi Isa dan para pengikutnya satu berdoa kepada Allah, lalu Allah mematikan mereka. Cara mematikannya dijelaskan dalam hadis yang tadi, yaitu dimunculkannya belatung-belatung dengan jumlah yang banyak, memakan seluruh daging-daging mereka. Lalu bumi pun dipenuhi dengan bangkai dan bau mereka. Lalu Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kembali kepada Allah. Lalu Allah menurunkan dari langit air hujan yang deras, lalu menyapu seluruh sisa-sisa bangkai yang ada. Tadi bangkai apa? Serpihan yang besarnya, bangkai-bangkai yang besarnya, tulang-tulangnya disambar oleh burung. Lalu disebutkan fayaqdhifu bi ajsahim fil bahar, lalu dilemparkan semua itu ke laut. Jangan tanya apa di lautan ikan hiu pesta, enggak diceritakan dalam hadis ini. Pokoknya bangkainya dilempar ke laut, sisa-sisa serpihan kecilnya dan darahnya disapu oleh apa? Oleh hujan, lalu bersih kembalilah bumi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Al-Hakim sahihul isnad walam yukhrijah. Hadis ini sanadnya sahih walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan. Imam Az-Zahabi menyepakati mensahihkan hadis ini. Selain itu hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inilah hadis yang keempat. Hadis yang ketiga, keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan tentang Nabi Isa sampai pada keterangan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj wa yakhrujuna 'alan nas fayastaqawna al-miyah wa yafirru an-nasu minhum fayarmuna sihamahum fis sama'
fatarji'u mukhdabbatan bid-dima fayaqulun qaharna ahlal ard wa ghalabna man fis sama quwwatan wa uluwa. Qal fayab'athu Allahu 'alaihim naghafa fi aqifaihim qal fayuhlikuhum walil nafsi Muhammadin biyadihi inna dawabal ard latasmun wa tabtur wa tashkuru syukra wa taskara syukra min luhumihim. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj menyerbu manusia. Mereka meminum seluruh air yang ditemukan. Dan manusia pun lari berhamburan menghindari mereka. Mereka merentangkan anak-anak panah mereka ke langit setelah tak ada lagi manusia yang ditemui. Lalu anak panah mereka kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita sudah taklukkan di muka bumi dan kita sudah kalahkan orang-orang yang ada di atas langit dengan kekuatan dan ketinggian. Setelah itu Allah pun mengutus belatung-belatung yang muncul dari tengkuk-tengkuk mereka lalu membinasakan mereka. Berkata Nabi SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya cacing-cacing di tanah saat itu menggemuk dan bersyukur berterima kasih sampai mabuk dengan daging-daging mereka. Mabuknya bukan mabuk kehilangan akal, tapi kita seperti makan durian, wah mabuk durian gitu kan, seperti itulah. Mereka itu sudah, si perutnya itu buncit, kenyang dengan daging-daging Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya amat sangat banyak. Musnahlah Ya'juj dan Ma'juj dengan kejadian tersebut. Setelah musnah, lalu Allah mengutus burung menyambar seluruh daging dan tulang mereka, lalu menurunkan air hujan menyapu sisa-sisa serpihan kecil dari daging-daging dan darah-darah mereka. Selesai sudah riwayat Ya'juj dan Ma'juj. Tinggal kita sekarang bicara tentang bentengnya. Benteng Ya'juj dan Ma'juj ini masih ada nggak sekarang? Di mana? Boleh nggak kita berwisata ke sana? Tadi kan disebut ada bolongnya sedikit, bisa nggak noong? Ya'juj Ma'juj kayak apa ya? Benteng ini dibangun oleh Dzulqarnain untuk mengisolir Ya'juj dan Ma'juj, memisahkan mereka dari tetangga-tetangga mereka, dari manusia lain. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 94-95, qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana bainahum sadda. Berkata kaum yang bahasanya hampir tidak bisa difahami tersebut, wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu jahat, merusak di muka bumi. Bisa nggak kami bayar kamu agar kamu membuat benteng antara kami dengan mereka? Kata Dzulqarnain, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Bantu aku dengan orang-orang kuat, aku akan buat benteng antara kalian dengan mereka. Jadi Nabi Dzulqarnain lah yang membuat benteng tersebut. Di manakah letak benteng ini? Tidak diterangkan baik dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Tapi beberapa penguasa muslim, baik raja, karena setelah zaman Muawiyah berlalu, zaman selanjutnya adalah zaman kerajaan. Itu sudah berupaya mencari benteng ini di mana, dan ada yang pernah menemukan. Para muarrikh atau ahli sejarah juga membicarakan hal ini. Di antaranya seorang khalifah, anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Anaknya ini namanya adalah Wathiq. Wathiq ini, Wathiq al-Mu'tasim billah,
Wathiq ini mengutus beberapa pasukan khusus, terlatih dengan fisik yang kuat untuk mencari benteng Ya'juj dan Ma'juj, dan harus menceritakan apa yang mereka lihat setelah mereka itu kembali. Zaman itu tidak ada kamera, tidak ada video, tidak ada internet. Kalau ada, begitu ketemu sudah bisa langsung ditayangkan ke seluruh dunianya. Zaman itu tidak ada. Lalu mereka pun pergi masuk keluar kota, masuk keluar kampung, masuk ke luar negeri, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kerajaan ke kerajaan lain, berbulan-bulan. Akhirnya mereka sampai ke tempat yang dituju. Di suatu tempat mereka melihat ada sebuah benteng yang terbuat dari besi yang dipatri oleh tembaga, yang disambung-sambungkan oleh tembaga yang sudah membeku. Ketika tembaga itu dimasukkan pasti dalam keadaan cair. Lalu mereka pun melihat ada pintu besar, gerbang besar dengan gembok yang sangat besar. Mereka pun melihat sisa-sisa dari susu-susu dan madu berserakan di sekitar benteng itu. Dan di sana ada tentara yang menjaga dengan membuat kemah di sekitarnya. Di depan pintu gerbang benteng tersebut ada kemah-kemah yang dijaga oleh tentara-tentara. Benteng itu disebut annahu munifun syahiqun. Munif itu tinggi bingit tingginya. Tidak mungkin didaki oleh orang, oleh manusia. Dan tidak ada yang bisa mendaki baik itu bentengnya ataupun gunungnya. Sampai akhirnya mereka mengamati sekelilingnya. Lalu seusai mereka mengadakan penyelidikan di sana, mereka pun kembali. Perjalanan mereka menghabiskan waktu 2 tahun lebih untuk menemukannya. Wa syahadu ahwalan wa ajaib. Mereka menemukan beberapa pengalaman yang mengerikan dan juga aneh. Kisah ini terkisah bahwa Wathiq, salah satu di antara anak Khalifah Harun ar-Rasyid, mengutus pasukan khusus itu, diceritakan oleh para ahli sejarah. Di antara Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Berkata mu'alif, wa hadhil qisah dzakaraha Ibnu Katsir fi tafsir wa lam yadhkur laha sanadan fallahu a'lamu bi sihhati dzalik. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tapi beliau tidak menyebut sanad tentang kisah ini. Wallahu a'lam tentang kesahihan dari cerita ini. Hal yang menguatkan kisah itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa benteng itu terbentang antara 2 gunung dan tingginya benteng setinggi dengan puncak gunung tersebut. Dan itu persis seperti yang dilihat oleh pasukan di zaman Wathiq tadi. Allah berfirman, hatta idza balagha bainas saddain, sampai ketika Dzulkarnain menemukan 2 buah gunung. Terus menemukan ada satu kaum di bawahnya yang hampir tidak bisa difahami omongannya. Terus dibikinlah benteng antara kedua gunung hatta idza sawa bainas sadafain, sehingga ketika tumpukan besi itu rata dengan puncak kedua gunung, barulah dituangkan cairan timah yang panas. Lalu setelah membeku, jadilah benteng yang amat sangat kuat. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, qala rajulun lin nabi, ada seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ra'aitu saddamil bard al-muhbir, aku pernah melihat satu benteng yang kuat,
Berdasarkan pengalaman aku, pernah lewat ke sana tuh. Kata Nabi SAW, faqad ra'aitah, berarti kamu benar telah melihat benteng itu. Yang ini menunjukkan benteng itu sudah pernah ditemukan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak menyebut secara spesifik tentang lokasinya. Seandainya zaman sekarang mungkin sudah bisa dipastikan lokasinya. Oh, kita sekarang berada pada posisi apalagi ada satelit gitu ya. Tapi tidak ada pernah orang menyebut lokasi secara spesifik di manakah lokasi benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Sampai proses keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari benteng itu diceritakan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yahfirunahu kulla yawmin hatta idza kadu yakhriqunahu. Qala alladhi alaihim irji'u fasatakhriqunahu ghaddan. Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melubangi benteng tersebut. Setiap hari dilubangi. Ulet mereka itu tidak putus asa. Sampai ketika benteng itu hampir tembus, datanglah waktu malam. Sang pemimpin mengatakan, kembali kalian, berhenti kerja, besok kita lanjutkan lagi. Tinggal sedikit lagi, besok juga jebol tuh. Lalu mereka pun kembali berhenti dari kerja. Apa yang terjadi? Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Pas besok mau meneruskan galian, ternyata sudah tidak ada lagi hasil galian kemarin. Lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Lalu dia mencari lokasi lain untuk dilubangi. Terus begitu, tiap hari begitu. Ulet leken nikreh tur ngeureuy. Tahu begitu sampai tembus istirahat, balik lagi seperti semula. Besoknya gali lagi sampai hampir tembus, utuh lagi seperti semula. Tapi mereka tidak putus asa untuk bisa keluar dari sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta idza balagu muddatahum wa arada Allah taala ay yab'athahum 'alan nas. Ketika sudah sampai tiba masanya, Allah ingin mengeluarkan mereka dari tempat itu dan mengutus ke dalam kehidupan manusia. Qala alladhi alaihim, berkatalah sang pemimpin, irji'u fasatakhriqunahu ghadan insyaallah. Kembali kalian, besok kita akan lanjutkan penggalian ini insyaallah. Mereka memakai insyaallah. Siapa yang tahu? Kalau takbir Allahu Akbar, alhamdulillah, tahmid. Kalau insyaallah apa istilahnya? Cung yang tahu. Jangan teriak. Insyaallah sebutannya apa? Kalau alhamdulillah disebut apa? Tahmid. Subhanallah, tasbih, astagfirullah, istighfar. Insyaallah apa namanya? Hah? Cung. Apa? Istisna. Kang Sule, mangga. Sule ada hadir di sini. Mangga hadiahnya. Tapi ini susulenya betul-betul pengusaha susu kedelai ya. Iya, susu dari kedelai. Bukan pelawak. Istisna itu mengatakan apa? Insyaallah. Maka mereka pun kembali ke kemah mereka dan Allah Azza wa Jalla membiarkan lubang itu tetap menganga. Tidak ditutup kembali. Ini kedahsyatan insyaallah ya. Jangan pandang enteng insyaallah tuh. Saya sering ceritakan beberapa kisah berkaitan dengan insyaallah kan. Ada yang lucu, ada yang lebih lucu. Tapi yang jelas insyaallah itu dahsyat ya.
Maka keesokan harinya mereka melanjutkan penggalian dan jebol. Akhirnya mereka pun keluar. Fayastaqaunal miyah wa yafirun nas minhum. Mereka meminum seluruh air yang ditemui dan orang-orang pun lari menghindari mereka. Akhirnya mereka keluar seperti itu ya. Nah, setelah keluar membunuhi seluruhnya, menguasai semuanya sampai Nabi Isa pun mengungsi menghindari mereka dan mereka mati dengan binatang yang sangat kecil dan lemah yaitu belatung. Bangkainya disambar burung dibuang ke laut, lalu serpihan kecil dari sisa dagingnya dan darahnya lalu disapu oleh air hujan. Barulah setelah itu mereka Nabi Isa dan kaum muslimin keluar dari tempat persembunyiannya. Inilah kisah Yajuj dan Majuj. Selesai sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut dengan fenomena yang lainnya. Cukup sekarang sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Sebelum ke pertanyaan, kita ada kuis terlebih dahulu. Satu hadiah sudah oleh Kang Sule tadi. Ada satu lagi ikhwan, ada yang mau? Siapa namanya? Hah? Azhari. Pernah dapat belum? Belum. Taib. Pertanyaan untuk Azhari. Siapakah nama orang yang membuat benteng Yajuj dan Majuj? Zulkarnain, Pak. Itu mah gelar. Apa arti Zulkarnain? Apa arti Zulkarnain? Tidak tahu. Penguasa, Pak. Penguasa yang penguasa besar, apa? yang kuat. Penguasa? Penguasa yang besar dan kuat. Namanya siapa? Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Enggak. Zulkarnain ada yang baik, ada yang Ada jahat. yang dhaif, ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Yang jahat siapa? Zulkarnain. Zulkarnain apa? Yang Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain itu kafir ya. Yang Ya. Muslim hanya Zulkarnain saja. Arti Zulkarnain pemilik dua apa? Kambing. Apa? Dua tanduk. Dua kambing. Dua tanduk, Pak. Oh, dua tanduk ya, pemilik dua tanduk. Ya, barakallahu fiik. Nanti ambil. Ahwat, ada ahwat yang mau dapat hadiah buku? Silakan. Ada Ustadz. Kalau udah siap, kasih isyarat. Siap, bismillah Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Untuk ahwat yang pertama ini, ya. Pertanyaan, tadi dikatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Itu anak turunan siapa? Anak turunan Adam. Ada Hawa. dan Hawa. Anak siapa? Adam, salah satu turunnya adalah Nuh, ya. Oh, iya. Nuh punya anak, salah satu anaknya ini merupakan nenek moyang dari Ya'juj dan Ma'juj. Siapa namanya? Yafis. Yafith, ya, Yafith bin Nuh. Ya, barakallahu fiik. Dari sanalah kemudian lahir turunan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Iya, ahwat kedua. Siap Ustadz. Taib, siap. Siapa khalifah yang mengutus pasukan khusus mencari benteng Ya'juj dan Ma'juj? Sebentar.
Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid, benar? Anaknya Harun al-Rashid. Anaknya. Siapa namanya? Bernama Wasik. Wathiq, waw, alif, sa dan qaf. Wathiq bin Harun al-Rashid, ya. Iya, nanti diambil ya anunya, hadiahnya di panitia. Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Yajuj Majuj ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya. Kalau hanya terhalang gunung dan benteng, apakah Yajuj Majuj tidak bisa dilihat oleh satelit? Gak tahu. Mungkin bisa, lalu dibom supaya tidak mengganggu Nabi Isa. Gak bisa. Allah sudah mentakdirkan mereka hidup terus dan nanti keluar di akhir zaman ya. Saat datang ke kajian, apa boleh niatnya dibagi dua? Pertama untuk menuntut ilmu, kedua niat berdagang. Saya tetap duduk di majelis ilmu dari awal sampai akhir. Berdagang di sini hanya memberi barang dan menerima uang. Boleh, asal jangan di dalam masjid. Di luar masjid, selama DKM masjid tersebut mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan ya jangan, karena bukan haknya. Kalau kata DKM silakan saja, dibolehkan. Asal selama kajian tidak ada transaksi. Jadi dibolehkan seperti umpama kita haji ke sana sambil dagang. Dibolehkan, Al-Quran membolehkan. Datang ke kajian sambil dagang. Walaupun tujuan utamanya adalah ngajinya, ya dibolehkan. Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak, yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosen. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu, dia nggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri, tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya menganggap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustadz-ustadz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa nggak si ustadz tersebut ditanya di YouTube? Nggak bisa ya, nggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletot, tidak?
Mungkin. Saya sering dikoreksi, Ustaz tadi salah tuh ngomongnya, harusnya ini atau itu, tapi saya nggak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya, kalau khauf tabi'i boleh, nggak apa-apa, nggak salah, nggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja. Ada yang mengatakan, Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i? Masa sih? Iya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah nggak Ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat ayat ini padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya, ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian. Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Jika sholat sunnah di masjid, itu pertama. Ya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itu jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh ketika si imam duduk di antara dua sujud. Posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenaun, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam ketika sujud nggak faham bagaimana cara sujud yang benar, dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda purek. Purek itu nggak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut, bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak.
Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta diraihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya maka niscaya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah ini tidak begitu umpama, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah, itu pendapat. Nah itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti. Banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat itu namanya Marwan bin Malik. Dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat Id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat Id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak, diingkari, tapi dia kekeh peteke. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak, mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan lisunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa in asabu falahum walakum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai makmum. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam. Jika sholat sunnah di masjid, apakah harus menyesuaikan gerakan imam di masjid? Apa yang sesuai saya pahami? Ya, kalau sholat sunnah kan masing-masing, ya, tidak diharuskan mengikuti gerakan imam karena kita tidak punya imam ketika sholat sunnah, kita menyendiri. Bagaimana vaksin pada bayi? Hukum asal vaksin pada bayi boleh, mubah, selama pertama tidak mengandung unsur yang haram, tidak mengandung babi umpamanya atau hal-hal haram lain. Yang kedua tidak menimbulkan madarat, tapi maslahat, ya. Adakah riwayat yang menjelaskan berapa lama Ya'juj Ma'juj akan melakukan kerusakan di muka bumi dan apakah akan melakukan perusakan ke seluruh dunia?
Kapan, berapa lama waktu hidupnya Ya'juj Ma'juj? Tidak ada dalil tentang hal itu. Kalau Dajjal ada ya, berapa lama? 40 hari. Nabi Isa juga ada. Berapa usia Nabi Isa? 40 tahun. Itu 40 tahun. 40 tahun itu dari lahir. Kalau hidup beliau setelah turun sampai wafat berapa lama? 7 tahun. Itu sudah ada. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak ada keterangan. Amplop kosong, nggak ada uangnya, nggak ada ini. Oh, ini di luar. Bagaimana nasib Dzulqarnain setelah Ya'juj Ma'juj berhasil keluar? Sudah tidak ada sekarang juga Dzulqarnain, ya. Sudah meninggal, apalagi nanti. Sekarang saya sudah tidak ada, ya. Sejak Ya'juj Ma'juj keluar, apakah beliau ikut terbunuh? Enggak, karena sudah meninggal dari zaman baheula. Dan bagaimana juga nasib Nabi Isa setelah Ya'juj Ma'juj musnah? Nabi Isa melanjutkan kehidupannya memimpin kaum muslimin dengan menegakkan Quran Sunnah, kesejahteraan merajalela sampai setelah 7 tahun dari keluarnya beliau wafat dan disolatkan oleh seluruh kaum muslimin. Terakhir, tadi dalam hadis terangkan Ya'juj Ma'juj melewati lautan At-Tibriyah sehingga menghabiskan air. Lalu kelompok 2 mengatakan di danau ini dulu pernah ada air. Artinya mereka sebelumnya sudah berbaur atau sudah pernah mendatangi sebelumnya. Enggak, dilihat dari kejauhan. Oh, itu ngantri gitu kan. Tadi ada air, sekarang sudah kering, gitu maksudnya. Bonus. Materi tabligh akbar kemarin. Bagaimana cara akhwat memperdalam ilmu kepada seorang alim, di mana ia mendapatkan perhatian khusus atau bimbingan, yaitu di saat ia terkena syubhat masalah kehidupan, ingin minta saran dan fatwa dari seorang alim tersebut yang mengetahui atau faham bagaimana penyakit batin muridnya. Namun hampir sangat sulit seorang ustadz atau ustadzah, sehingga yang paling minimal pun yaitu tanya jawab. Ustadz tersebut mengatakan istikharah, tanya ustadz lain, sehingga kami pun sulit menyelesaikan. Iya, bisa konsultasi langsung dengan ustadz, bisa lewat telepon, bisa bertemu, bisa didampingi dengan mahram atau suaminya, ya, tidak berdua-dua. Dan kasus seperti ada banyak, ya. Kalau ustadz tersebut setelah berkonsultasi nggak bisa beri solusi, suka tolong tanya ke ustadz lain, ya. Kalau semua ustadz tidak bisa, berarti memang pelik bingit itu, pasrah saja sudah, ya. Tapi insya Allah rata-rata ada solusi kok. Bagaimana istikharah saat haid? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat, ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa, ya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.